Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alfia Nur Latifatu Zahroh, Anissa Wahyu Windiansah, dan Ardiano Padang Kinantan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Falsafah Teori Teknologi Pendidikan. Yang pertama adalah pengertian teknologi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi pendidikan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai suatu pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknik maupun manusia dan interaksi antara keduanya sehingga akan mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Teknologi pendidikan sendiri sering dikaitkan dengan teori pembelajaran. Bila teori pembelajaran mencakup sistem yang digunakan dalam metode pembelajaran itu sendiri, sedangkan teknologi pendidikan mencakup sistem lain yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan atau potensi seseorang. Pendidikan mulai dituntut untuk memberikan penyegaran terhadap dalam proses pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengaruhnya, para pelaku pendidikan didesak untuk memberikan warna dan inovasi baru terhadap dunia pendidikan. Yang kedua adalah landasan falsafah teori teknologi pendidikan. Filsafat dalam pendidikan merupakan teori umum dari pendidikan. Landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan atau dapat dikatakan sebagai teori yang dipakai dasar bagaimana pendidikan itu dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai sebuah ilmu, teknologi pendidikan juga memiliki landasan falsafah. Salah satunya yang dapat dikaji dengan 3 filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ontologi. Ontologi bertolak atas penyelidikan dan hakikat ada. Pandangan ontologi ini secara praktis akan menjadi masalah utama dalam pendidikan. Karena peserta didik bergaul dengan dunia lingkungan dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu. Oleh karena itu, teknologi pendidikan dalam posisi ini sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan peserta didik dengan dunia lingkungannya. Peserta didik, baik di masyarakat atau di sekolah, selalu menghadapi realita dan objek pengalaman. Terdapat 4 revolusi yang terjadi di dunia pendidikan karena adanya masalah yang belum terselesaikan dengan cara yang sebelumnya, tetapi di lain pihak juga menimbulkan masalah baru. Masalah-masalah itu dibatasi pada masalah utama, yaitu belajar. Revolusi yang pertama terjadi pada saat orang tua atau keluarga menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang yang telah diberikan tanggung jawab atas itu. Revolusi pertama terjadi karena orang tua atau keluarga merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya sendiri. Revolusi yang kedua terjadi pada saat guru sebagai orang yang dilimpahkan tanggung jawab untuk mendidik. Pengajaran pada saat itu diberikan secara verbal atau lisan, dan sementara itu kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan yang dibekukan. Penyebab terjadinya revolusi kedua ini karena guru ingin memberikan pelajaran yang lebih banyak kepada anak didik dengan cara yang cepat. Revolusi ketiga muncul dengan ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi ikonik dan numerik dalam bentuk baku atau media cetak lainnya. Revolusi ketiga ini terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi pelajaran kepada anak didik, tetapi guru sendiri juga terbatas, memiliki kemampuan atau pengetahuan yang terbatas, sehingga guru memerlukan materi atau pengetahuan dari sumber-sumber maupun tokoh-tokoh yang lain.
Revolusi yang keempat berlangsung dengan perkembangan yang pesat di bidang elektronik, di mana yang paling menonjol diantaranya adalah media komunikasi, seperti radio, televisi, dan yang lain sebagainya, yang berhasil menembus batas geografi, sosial, dan politis secara lebih intens. Penyebab revolusi ini adalah karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran atau pengetahuan yang diperlukan, dan karena itu yang lebih penting adalah mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si peserta didik tersebut sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Dari keempat revolusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikanlah yang harus menentukan sarana apa saja yang mampu digunakan, atau dengan kata lain media komunikasi menentukan pesan, dan karena itu tujuan yang perlu dikuasai. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pandangan epistemologi tentang pendidikan akan membahas banyak persoalan-persoalan pendidikan, seperti kurikulum, teori pembelajaran, strategi pembelajaran, bahan atau sarana yang digunakan atau yang mengantarkan terjadinya proses pendidikan, dan cara menentukan hasil pendidikan. Menurut M. Arif, ada 3 isi landasan epistemologi teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya ditelaah secara simultan. Semua situasi yang ada diperhatikan dan dikaji keterkaitannya, tidak dikaji secara terpisah-pisah. Yang kedua, unsur-unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses kompleks secara sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dinilai, dan dikelola sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga adalah penggabungan ke dalam proses yang kompleks dan perhatian atas gejala secara menyeluruh. Harus mengandung daya lipat atau sinergisme, berbeda dengan hal di mana masing-masing fungsi itu berjalan sendiri-sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wahyu Indiansyah. Saya akan menerangkan tentang aksiologi. Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau flow. Menurut Wijaya Kusuma, dalam kajian aksiologi yaitu apa nilai atau manfaat pengajian teknologi pendidikan bisa diaplikasikan dalam beberapa hal, diantaranya A. Peningkatan mutu pendidikan atau menarik, efektif, efisien atau relevan. B. Menyempurnakan sistem pendidikan. C. Meluas dan meratanya kesempatan serta akses pendidikan. D. Menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran. E. Menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan. F. Peningkatan partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut M. Arif menyatakan bahwa aksiologi yaitu asas dalam menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Landasan pembenaran atau landasan aksiologis teknologi pendidikan perlu dipikirkan dan dibahas terus-menerus karena adanya kebutuhan real yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut landasan aksiologis teknologi pendidikan saat ini adalah A. Tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. B. Keharusan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, teknologi pembelajaran secara aksiologis akan menjadikan pendidikan menjadi A. Produktif, ilmiah, individual, serentak, aktual, merata, dan berdaya skala tinggi. Teknologi pembelajaran juga menekankan pada nilai bahwa kemudahan yang diberikan oleh aplikasi teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat yang dipilih dan dirancang strategi penggunaannya agar menumbuhkan sifat bagaimana memanusiakan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardian Padang Kinantan, NIM 20120024. Saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang teknologi pendidikan dengan sistem konsep teori pendidikan.
Secara operasional, teknologi pendidikan dapat dikatakan sebagai proses yang bersistem dalam membantu memecahkan masalah belajar pada manusia. Kegiatan yang bersistem mengandung dua arti, yaitu pertama sistematis atau sistematik dan atau beraturan, dan yang kedua sistematik atau beracuan pada konsep sistem. Kegiatan yang beraturan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan langkah-langkah mengkaji kebutuhan itu sendiri yang terlebih dahulu, kemudian merumuskan tujuan, mengidentifikasikan kemungkinan pencapaian, dan juga menguji cobakan kemungkinan yang dipilih dan melaksanakan hasil pengembangan dan mengevaluasinya. Tiap komponen mempunyai fungsi sendiri, dan perubahan pada tiap komponen akan mempengaruhi komponen lain serta sistem sebagai keseluruhan. Pendekatan ini juga memperhatikan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai lapisan sistem, seperti makro, meso, dan mikro. Masalah belajar yang dipecahkan banyak ragamnya. Ada masalah dalam skala mikro, yaitu masalah yang dihadapi guru dan satu kelas untuk mata pelajaran tertentu. Dan ada masalah makro, yaitu masalah pendidikan nasional, misalnya ketersediaan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lanjut. Kemudian, manfaat dari teknologi pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, kontribusi teknologi pendidikan dalam pembangunan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu konsep, tenaga, profesi, dan kegiatan. Dalam pembahasan tentang asas manfaat, teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan telah dikemukakan bahwa teknologi pendidikan telah menyumbangkan sedikitnya 5 konsep dan pembaharuan sistem pendidikan nasional. Istilah dan konsep pembelajaran telah diciptakan dan digunakan dalam kalangan teknologi pendidikan sejak tahun 1978. Istilah itu pada awalnya dihiraukan bahkan dicibirkan oleh banyak kalangan pendidikan lain. Namun dalam Undang-Undang Sikdiknas 2003, istilah dan konsep tersebut dikukuhkan sebagai sebuah keharusan dalam proses pendidikan. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena keterampilan yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Proses pembelajaran juga dapat dipermudah dengan adanya teknologi pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Kontribusi tenaga profesi baik akademisi maupun praktisi dalam pembangunan pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Para profesi tersebut pada saat ini telah menyebar di dalam maupun keluar lingkungan pendidikan, yaitu pada lembaga pelatihan, lembaga pemerintahan, dan lembaga masyarakat, lembaga media massa atau radio, televisi, dan surat kabar, serta lembaga atau organisasi bisnis dan industri yang berniat menjadi organisasi belajar. Ada sejumlah peran dari memperkenalkan teknologi di bidang pendidikan. Berikut adalah peranan dari teknologi pendidikan. Pertama, salah satu peran teknologi pendidikan bagi siswa adalah bahwa hal itu membantu mereka meningkatkan kemampuan belajar mereka karena adalah salah satu bidang yang terus berubah. Kedua, informasi dapat digambarkan dalam berbagai cara dan dengan bantuan bahan studi. Ketiga, karena internet adalah media utama, siswa tidak harus membawa ransel yang berat penuh dengan buku. Mereka dapat berjalan dengan nyaman ke kelas di mana peralatan tersebut sudah dapat didapatkan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.